para penikmat film, kali ini kita akan ceritain tentang sebuah film series yang diadaptasi dari komik yang berjudul sama, The Boys, karya Garth Ennis dan Derek Robertson, dan dikembangkan oleh Eric Kripke untuk Amazon. TV series ini ditayangkan perdana pada tanggal 26 Juli 2019. Jadi The Boys ini menceritakan di mana sebuah dunia yang diisi oleh orang-orang berkekuatan super. Sebelum lanjut, Mimin ingatkan dulu bahwa konten ini adalah spoiler. Selama ini semua orang menganggap bahwa orang-orang dengan kekuatan super bisa menjadi pahlawan yang dibanggakan oleh semua orang dan menolong setiap orang yang kesusahan. Ya, itu adalah superhero versi DC Universe and Marvel Universe. Tapi di universe yang satu ini berbeda. Mungkin bisa dibilang ini bukan superhero ya, tetapi super villain, namun bergedok superhero. Di TV series The Boys kita akan disuguhkan dengan adegan-adegan penuh 18+, dari mulai adegan mantap-mantapan sampai dengan adegan pembunuhan yang berdarah-darah. Kalau kamu jijik atau fobia terhadap darah, tidak disarankan untuk menonton film ini ya men. Oke? Jadi di series pada season pertama terdapat dua kelompok sentral yang saling bermusuhan, The Seven and The Boys. The Seven merupakan organisasi superhero yang terdiri dari orang-orang dengan kekuatan super yang dipimpin oleh seseorang yang temperamental, kuat bak Superman, tapi versi dark dan sadis. Ia adalah Homelander. The Seven ini bekerja untuk Vought International. Jadi kerjaannya si Vought ini merekrut orang-orang berkekuatan super yang sebenarnya ciptaan mereka sendiri. Para superhero yang bekerja di bawah naungan Vought itu lebih dari 200 orang-orang dengan kekuatan super dan ditugaskan untuk mengamankan berbagai kota di Amerika. Namun syaratnya, kota tersebut harus membayar jasa dari superhero yang ditempatkan di sana. Selain itu, kerjaannya si Vought ini memasarkan dan menjadikan The Seven sebagai objek jualan. Jadi bukan hanya cemilan yang bisa dijual ya men, tapi orang-orang dengan kekuatan super pun bisa. Mulai dari minuman berenergi, sepatu, bahkan sampai mouse, komputer pun sampai dibintangi oleh para superhero The Seven. The Seven ini merupakan kelompok superhero andalan yang dimiliki oleh Vought. Sisi lain dari The Seven ini terungkap bahwa di balik pesona heroik, mereka juga bertindak sangat arogan, nyeleneh, sombong, seenaknya, menganggap diri mereka sempurna karena mereka memiliki kekuatan super ya. Dan seharusnya superhero itu kan menolong yang lemah, tapi tidak dengan superhero ini. Mereka bukannya menolong, tapi justru bikin ribut. Bukannya membenarkan keadaan atau menolong, tapi malah memperparah keadaan. Di series ini kita disuguhkan oleh dua kelompok yang saling bermusuhan, yaitu antara The Seven and The Boys. The Seven sendiri itu merupakan orang-orang dengan kekuatan super yang di season pertama ini memiliki 6 anggota lama dan 1 anggota baru, dan mereka semua punya kekuatan super yang didapatkan dari suntikan Compound V. Mereka adalah Homelander, Queen Maeve, Black Noir, A-Train, The Deep, Translucent, dan superhero rekrutan baru yaitu Starlight. Sedangkan The Boys sendiri merupakan sekelompok orang yang tidak memiliki kekuatan super sama sekali sebelum The Female bergabung ya. Jadi The Boys itu beranggotakan Billy Butcher sang leader, kemudian Mother's Milk, Frenchie, Hugh Campbell, dan The Female yang direkrut di belakangan. Jadi kematian Translucent di season pertama ini membuat para penonton yakin bahwa The Boys bakalan mampu membuat The Seven kewalahan dan bisa menumbangkan para superhero. Karena nyatanya mereka bisa membunuh orang yang bisa menghilang dan memiliki kulit sekeras berlian, yaitu Translucent. Masing-masing anggota The Seven maupun The Boys memiliki karakteristik, sifat, dan cara bertindak yang unik. Bukan unik sih ya, tapi nyeleneh atau lebih tepatnya. Meskipun The Boys ini bukanlah orang-orang dengan kekuatan super, tapi mereka punya nyali besar untuk menghancurkan The Seven. Bermodalkan rencana yang gak matang-matang amat, strategi yang juga berakhir tidak sesuai rencana, namun pada akhirnya mereka bisa membunuh salah satu anggota The Seven yaitu Translucent. Di awal season kita disuguhkan dengan sebuah penyelamatan heroik yang dilakukan oleh Queen Maeve dan Homelander. Benar-benar seperti superhero asli men. Kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan tokoh dari The Boys yaitu Huey. Jadi si Huey ini yang sedang bekerja di sebuah toko elektronik dan berusaha untuk meminta kenaikan gaji oleh si bos namun ditolak. Ditolaknya secara halus men. Kemudian datanglah pacarnya si Huey yang bernama Robin. Robin mengajaknya untuk mantap-mantapan, tapi si pacar ini pengen sewa apartemen sendiri gitu, biar beringas, biar nggak malu sama ayahnya si Huey. Nah, posisi si pacar Huey ini berada di pinggir jalan raya, kakinya masih di trotoar men. Namun, ketika si Huey ngobrol sama Robin, tiba-tiba ada gerakan slow motion dan pure percikan darah nyiprat ke muka si Huey. Dan terlihatlah si A-Train yang berhenti tanpa mengucapkan minta maaf kepada Huey. Huey yang terbengong karena melihat si A-Train dan masih menggenggam tangan pacarnya terlihat shock.
Bayangin cepatnya kayak apa men. Sisa tangannya doang itu dari tubuhnya si Robin itu, tapi nggak kelihatan rambutnya hancur ya. Nggak di shoot juga sih rambutnya. Nggak penting juga sih. Si A-Train ini membawa sebuah tas yang berisi sebuah barang. Apa itu barangnya? Tonton saja filmnya. Barang itulah yang menyebabkan si A-Train tidak bisa berhenti berlari hingga menabrak Robin, si pacarnya Huey ini. Di season pertama, ini kita akan tahu bahwa sebenarnya motif dari anggota The Boys yang mati-matian ingin menghancurkan The Seven dan Vought itu memiliki latar belakang yang berbeda. Namun tujuan mereka sama, yaitu menghancurkan para superhero. Dan setiap anggota memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan terhadap para superhero. Tapi tidak semiris kenyataan yang nanti akan dialami oleh si Billy Butcher, yang di akhir season 1 mengetahui kebenaran yang sangat pahit. Yang terungkap itu adalah yang menjadi motivasi Billy Butcher, dan memang kampret ini sih mau baca cerita ya. Mimin emosi setelah tahu ending season 1. Yakin perih banget men. Setelah tahu kenyataannya, kasihan si Billy Butcher ya. Awalnya Mimin kira si Huey ini cuma figuran biasa pas awal nonton, ya muka-muka figuran gitu deh. Ternyata dia jadi salah satu tokoh utama di series The Boys ini. Kemudian scene berlanjut dan Huey didatangi oleh seseorang dari perusahaan Vought International untuk menandatangani cek sebagai dispensasi atas kematian pacarnya. Namun dengan syarat tidak membocorkan rahasia kecelakaan ini ke media massa dan menuntut secara hukum. Namun ternyata si Huey ini hatinya baik loh men. Dia memilih untuk tetap memperjuangkan kebenaran dan mulai melawan. Dan disinilah ia bertemu dengan si Butcher yang mengaku sebagai agen FBI. Huey dan Butcher lalu bergabung dan menyusun rencana untuk membawa kasus yang dialami Huey ke media massa agar terkuak kebohongan atas kecelakaan yang dialami oleh si Robin, pacar Huey. Kemudian rencana dijalankan dengan alih-alih Huey menyetujui perjanjian tutup mulut dengan Vought. Tapi tujuan sebenarnya adalah Huey diperintah oleh Butcher untuk memasang penyadap di gedung The Seven, tepatnya di bawah meja. Tapi ketahuan sama si Translucent yang ternyata dia sering nongkrong sambil ngopi di toilet. Ngapain coba ya? Dan Translucent ini mengikuti Huey sampai ke tempat kerja, yaitu di toko elektronik. Disitulah Huey dihajar habis-habisan oleh Translucent. Namun Butcher menolong dan mereka bertiga berantem. Di sini nih kadang bikin jengkel nih. Udah tahu berantem kan men? Si Huey ini nyalinya ciut banget kayak Mimin. Akhirnya dengan sengatan listrik, Translucent berhasil dikalahkan dan disekap oleh Butcher. Disinilah Huey dikenalkan oleh Frenchie, anggota The Boys yang sangat edian, banyak akal dan suka ngobat, tapi juga sadis. Mereka bertiga berusaha memperoleh semua informasi dari Translucent, tapi hanya sedikit informasi yang bisa didapatkan. Akhirnya mereka geram dan berencana menggunakan Translucent sebagai pesan ancaman kepada The Seven. Ternyata yang berhasil membunuh Translucent adalah Huey. Jujur Mimin gak nyangka si Huey bisa sekejam itu men. Berani tarik trigger bom plastik dan boom. Itu bom dimasukkan ke anus lalu diledakkan. Hancurlah itu sekopet-kopetnya. Dan disitulah akhirnya Butcher memutuskan untuk merekrut Huey untuk menjadi anggota berikutnya. Namun Huey masih ragu-ragu karena sebenarnya tujuan Huey cuma ingin membalas dendam sama si A-Train nih. Anggota keempat The Boys ditunjukkan, tapi namanya cukup aneh loh men. Mother's Milk. Apa sih sebenarnya artinya? Emak yang suka nyusuin apa ya? Ya, Mother's Milk ini sudah berkawan lama dengan Butcher dan Frenchie. Tapi Mother's Milk dan Frenchie pernah terjadi perselisihan di masa lalu dan sering cekcok. Telah berdebat dan ditawarin bakal membunuh para anggota The Seven karena Butcher telah berhasil membunuh Translucent. Telah dirayu oleh kata-kata Butcher, akhirnya Mother's Milk pun bergabung dengan The Boys. Anggota The Boys yang terakhir adalah The Female. Aneh ya, nama gengnya The Boys, tapi ada female-nya loh. Si female ini merupakan rekrutan tanpa sengaja. Mengapa tanpa sengaja? Karena The Female ini ditemukan oleh Frenchie dalam sebuah penyergapan dan disekap di sebuah ruangan bawah tanah yang dijaga ketat oleh penjaga bersenjata api. Kemudian Frenchie membebaskan The Female. Karena mengira The Female ini wanita korban penyiksaan, ternyata The Female ini punya kekuatan super. Kukunya setajam silet men. Jadi pas adegan nyobek muka, kayak nyobek roti tawar. Singkat cerita, Female ini tersentuh oleh kebaikan hati Frenchie karena ia merasa Frenchie lembut dan baik hati. Jadi, ketika The Female diserang dan nyaris tewas, Frenchie datang dan menyelimutkan jaketnya ke tubuhnya. Ternyata si Female ini memiliki penyembuhan diri yang luar biasa, mirip kayak Wolverine. The Female ini merupakan korban percobaan dari Compound V, dari sebuah sindikat ya.
The Female berasal dari Jepang dan memiliki seorang adik yang juga sebagai korban dari Compound V. Tapi si adik ini pada akhirnya nanti meninggal. Motivasi dari setiap anggota The Boys untuk membunuh para superhero terutama The Seven itu berbeda-beda. Namun intinya sama, mereka kehilangan orang-orang yang mereka sayangi. Konflik yang terjadi di The Boys bukan cuma sekitaran dua geng saja, melainkan dunia politik di Amerika, di mana Vought ingin menjadi bagian dari militer. Sedangkan Homelander ingin menguasai dunia, uang, dan kekuatan yang berbicara. Dan Vought melakukan propaganda secara masif agar mereka mendapatkan posisi militer di negara Amerika. Senjatanya UUD bro, semoga nggak kayak UUD yang lagi viral ya. Jika kalian nonton film ini secara langsung pasti seru deh men, sambil ngopi dan ngelinting, syahdu nikmat dunia. Ending dari The Boys Season 1 ini sungguh memilukan bagi Butcher. Kenapa? Karena realita yang ia yakini selama ini dihancurkan oleh Vought. Selama ini Butcher berpikir bahwa istrinya, PK, telah diperkaos dan dibunuh oleh Homelander. Tapi kenyataannya Vought lah yang menyembunyikan istri Butcher selama ini. Dan mirisnya lagi, istri Butcher ini telah memiliki anak hasil hubungan suka sama suka dengan Homelander. Dan usia anak tersebut sudah 8 tahun men. Gila, sakit banget gak tuh hati Butcher dibohongi selama ini. Di awal series ini, kita akan diarahkan untuk fokus ke karakter Yui yang berusaha balas dendam kepada si A-Train. Namun di tengah season sampai akhir, kita akan berfokus pada cerita Homelander dan Butcher. Dan ternyata Homelander pun tidak mengetahui jika istri Butcher masih hidup dan memiliki anak dari dirinya. Penonton pun dibuat sering menduga-duga bagaimana alur cerita ini akan berjalan. Tokoh penting yang akhirnya mati di serial The Boys Season 1 yang pertama adalah Translucent dan pemimpin utama Vought Madeline Stillwell. Kemudian pemeran dalam film series ini benar-benar pas dan cocok, tapi rasanya Huey agak gimana gitu ya. Karena Mimin kesel sendiri dengan karakter satu ini. Dan sepertinya cuma dia satu-satunya karakter yang sangat baik hati di universe ini. Apalagi Homelander yang diperankan oleh Anthony Starr benar-benar badass man. Senyumnya yang fake tiada yang menggantikan. Dia bisa berubah 180 derajat kalau pas marah. Wih ngeri deh. Tapi biarpun Homelander kuat, Man of Steel, tapi sebenarnya dia sangat letoy kalau mantap-mantapan. Tonton aja filmnya kalau nggak percaya. Dan kelemahan utamanya terletak pada sifatnya, sehingga dia mudah terprovokasi. Oke men, pecinta dunia perfilman, segitu saja dari kita ceritain. Jika ada kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan dukung terus ya, supaya kita ceritain bisa menjadi lebih baik lagi. Thank you and see you on the next video. Ciao!